Renungan kita, Tuhan Allah kita, tinggikan dan sujud menyembahnya. Tuhan Allah kita telah menjawab dan mengampuni kita. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara seagama dan lintas agama, serta saya bungkus semuanya dalam kata saudara-saudara dalam kemanusiaan. Pemazmur sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwa ia memperkenalkan Tuhan yang ia sembah sebagai Raja di atas segala raja, melebihi apapun juga. Mazmur ini dari pasal 1 sampai 150 mengungkapkan tentang Tuhan yang universal, Tuhan untuk semua. Tuhan yang tidak dibatasi oleh kelompok, golongan, etnis, suku, dan bangsa tertentu. Dari pasal 1 sampai 150, semua mazmur, semua nyanyian ini selalu menunjukkan bahwa Tuhan yang akbar, Tuhan yang pencipta, Tuhan yang maha kuasa, patut dipuji oleh seluruh umat manusia karena Dia adalah Tuhan untuk semua. Tuhan untuk seluruh umat manusia. Dia mengasihi seluruh manusia dan tidak pernah membatasi atau membuat batasan terhadap manusia. Siapapun juga manusia itu, dari latar belakang apapun, jika mereka menyembah Tuhan, jika mereka setia, mereka melakukan kebenaran, mereka melakukan apa maunya Tuhan sesuai dengan warisan keagamaan, warisan imannya, maka mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Bahkan dalam bagian-bagian lain Mazmur juga mengungkapkan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang meremehkan Tuhan, tetap ia kasihi, ia sayangi sampai mereka bertobat dan bertelut di hadapan Tuhan dan menyembah Dia. Sehingga dalam Mazmur 99 ini juga terang benderang mengungkapkan kepada kita bahwa kita diajak untuk berterus terang kepada Dia, menyampaikan tentang Dia kepada orang lain. Tuhan itu Allah kita. Sujud, mari kita sujud menyembah Dia. Ia menjawab dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Saudara-saudaraku dalam kemanusiaan, saudara seiman dan tidak seiman, saudara seagama dan lintas agama, secara universal pemazmur sudah memperkenalkan Tuhan untuk semua. Allah yang akbar itu Allah untuk semua. Dan pemazmur memperkenalkan siapapun di antara umat manusia, siapapun manusia harus menyembah Tuhan sesuai dengan warisan iman yang ada pada mereka, pada Dia. Lalu coba kalau kita bawa ke dalam konteks kekinian kita, saya bertanya kepada saudara dan saya, apa warisan iman saudara? Apa ajaran tentang Tuhan yang saudara dapatkan dalam ajaran iman saudara, warisan iman yang saudara dapatkan? Jawabannya ada dalam pemikiran dirimu sekarang ini. Ia yang Anda sembah, ia yang saya sembah, semuanya muncul bukan tiba-tiba, tapi datang dari satu proses yang sejak lama, mungkin sejak kita mengenal Tuhan, mengenal agama,
mengenal warisan iman tersebut. Mengenal nama dia sesuai dengan ajaran iman, warisan iman yang kita dapat dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Namun, setelah kita bertemu dengan Tuhan yang seperti itu, dengan nama Tuhan yang luar biasa itu, yang kita sembah itu, apakah kita juga setia dan beribadah sungguh-sungguh kepada Dia? Apakah kita menyadari bahwa Ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita jika kita mengakui hal tersebut? Atau kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita berkata-kata pada Dia hanya sekadar warisan ritus, warisan penyembahan. Ketika doa pagi hari, siang hari, malam hari, sore hari, atau doa makan, doa minum, doa mati, atau doa mau jalan. Itu kalau itu hanya itu yang terjadi pada diri saudara, maka itu hanya sekedar kita menunjukkan diri kepada sesama manusia bahwa kita mengikuti ajaran-ajaran atau warisan iman tanpa penghayatan yang benar. Yang pasti, jika kita mengakui Ia adalah Tuhan yang berkuasa terhadap hidup dan kehidupan kita, maka ada semacam kewajiban dari dalam hati untuk menaikkan doa, puji-pujian, dan penyembahan kepada Dia. Bukan semelulu hanya mau menunjukkan kepada orang, kepada sesama manusia, bahwa kita punya warisan iman yang harus kita kerjakan dan lakukan dalam hidup dan kehidupan. Atau kita tunjukkan kepada orang lain bahwa kita selalu menjalankan doa-doa sesuai dengan maunya Tuhan. Tidak cukup hanya di sana, atau percuma kita lakukan itu tanpa penghayatan yang benar, tanpa iman sungguh-sungguh, tanpa kesetiaan, tanpa mengasihi Dia. Apa yang kita lakukan itu, mengasihi Dia, percaya pada Dia, harus kita wujud dinyatakan dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Jam doa kita, sudut sembahyang kita, itu kita berbicara pribadi dengan Tuhan. Namun aplikasinya adalah ketika kita berbicara dengan sesama manusia. Sikap kita di sudut doa kita adalah sikap penyembahan ritus ketika kita menghadap Tuhan. Namun setelah itu kita harus tunjukkan sikap hidup yang benar dengan sesama manusia. Tanpa itu maka sia-sialah kita berkata-kata, sia-sialah kita interaksi di sudut doa kita jika dalam interaksi dengan sesama kita jauh dari maunya Tuhan, kita jauh dari kehendaknya Tuhan. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, kita kembali dalam hidup dan kehidupan keseharian dengan keseimbangan. Keseimbangan ketika kita berbisik dan berbicara dan menyembah Tuhan dengan baik dan benar, dengan sujud dan penghormatan. Maka kita tunjukkan itu juga kepada sesama manusia dalam interaksi sosial kita, keluarga, dengan siapapun yang kita bertemu setiap hari. Itu yang namanya bahwa kita percaya pada Tuhan dan kita tunjukkan juga kepada sesama kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari bersama-sama segenap anak bangsa menyatu hati, jauhkan diri dari hal-hal yang tidak disiplin agar COVID-19 hilang dari Nusantara.